Bapak, kami bersyukur, terima kasih atas malam ini. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai akan live pada malam ini. Dan biarkan Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Setiap anak-anak-Mu mendengar akan program ini, biar Engkau sendiri yang menjamah mereka dan memberikan kepada mereka pengharapan baru. Kami percaya hari ini Tuhan, biarkan Engkau sendiri Tuhan yang mengutus malaikat-malaikat-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami berikan kemuliaan hanya bagi-Mu, karena kami percaya Engkau berdaulat penuh atas program pada malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam semuanya, rekan pendengar Kingdom and Wealth, dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun luar negeri, baik yang melihat melalui radio ini, maupun Anda yang melihat melalui internet atau melalui YouTube. Saya percaya tidak kebetulan Anda saat ini berada di dalam program ini, karena saya percaya Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan yang sangat dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Saudara, hari ini ketika saya berdoa, saya merenungkan apa yang saya harus sampaikan pada malam ini. Tuhan menaruh dalam hati saya kuat sekali untuk menyampaikan bahwa Anda hari ini berada di dalam sebuah masa di mana Anda harus tahu ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti baru bangun daripada mimpi, Bapak Saudara. Ya, Anda melihat program hari ini, percayalah saya hari ini Tuhan punya acara yang luar biasa. Kalau Anda butuh didoakan, silakan Anda kirimkan SMS di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Dan terima kasih atas setiap doa Anda, dukungan doa Anda maupun support Anda. Saya percaya melalui akan setiap doa-doa Anda, maka program Kingdom and Wealth ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun dan memberkati ribuan orang di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, baik melalui radio maupun melalui internet. Saya percaya malam ini ketika saya berdoa, ada firman Tuhan yang Tuhan beri kepada saya dalam Mazmur 34 ayat 2 dan 3. Mazmur 34 ayat 2 dan 3, firman Tuhan katakan, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita." Sekali lagi Bapak Saudara, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Saudara, Daud memberikan kepada kita sebuah teladan untuk mencapai kemenangan dalam segala situasi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, saudara. In all season, saudara. Ya. Ketika kita memuji Tuhan dalam keadaan kita diberkati, itu sangat mudah sekali. Tapi ketika kita memuji Tuhan di saat ketika sukar atau tidak ada lagi pengharapan yang bisa kita pegang, itu tidak mudah. Dan malam ini Tuhan mengajar kepada saudara saya hari ini untuk memuji Tuhan pada segala waktu. Rahasia kemenangan Daud, saudara, adalah ketika dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dalam segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Bapak saudara, iblis setan tidak pernah suka ketika saudara dan saya memuji Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan, saudara itu menyadari bahwa engkau punya senjata. Dan senjata Anda adalah bibir Anda, mulut Anda. Makanya firman Tuhan katakan, dengan perkataan aku bisa membangun, dan dengan perkataan aku bisa mengutuk. Bapak saudara, pastikan perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Pastikan perkataan kita adalah perkataan yang memberkati, Bapak saudara. Ketika saya merenungkan, Daud mengatakan di dalam Mazmur 34. Kalau Anda pernah membaca mengenai Daud, saudara, perjuangan Daud dan kemenangan Daud melalui begitu macam yang namanya ujung maut, saudara. Tapi Daud selalu mengajar kepada setiap kita, saudara. Hari ini Daud mengajar kepada kita untuk memuji Tuhan pada segala waktu. Mungkin Anda mengatakan, "Pak, nggak mudah buat saya." Tapi percaya pada Anda, percayalah hari ini Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup Anda. Ketika Anda menaikkan pujian kepada Tuhan, ketika mulut Anda penuh dengan ucapan syukur dengan Tuhan, maka Anda akan melihat pembelaan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Perlindungan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Kemenangan-kemenangan akan terjadi dalam hidupmu. Saya amazing dengan firman Tuhan ini. Katakan puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah.
Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Bapak saudara, Tuhan paling senang ketika kita memuji Dia. Jadi pada saat ketika saudara mengalami masalah, saudara pujilah Dia, saudara. Pada saat saudara mengalami akan apapun yang sedang Anda alami, saudara, pujilah Dia, saudara. Jangan pernah jemu-jemu untuk memuji-muji Tuhan, saudara. Dan pastikan pujian itu ada di mulut kita, saudara. Karena pujian itu yang akan membuka terobosan demi terobosan dalam hidup. Dan Daud sudah melakukannya. Dan kita malam ini belajar daripada Daud, saudara. Saudara, kalau Anda ingat Mazmur 23 ayat 6, saudara. Firman Tuhan katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya ketika merenungkan malam ini, apa yang Tuhan mau malam ini untuk dibagikan buat pendengar Kingdom and Well. Tuhan mau mengajar setiap kita untuk memuji Dia dalam segala waktu, dalam segala musim, saudara. Makanya ketika saudara hari ini lagi dalam keadaan gak enak, saudara, pikiran gak enak, hati tidak enak, saudara, mulai bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau belajar untuk memuji Tuhan. Saya mau belajar untuk mulai meninggikan Tuhan. Ketika saudara belajar untuk memuji dan meninggikan Tuhan, saudara, puji-pujian itu ada dalam kerongkonganmu. Puji-pujian itu ada dalam mulutmu. Dan ketika engkau mengalami masalah yang keluar dari perbendaraan kata-katamu, perbendaraan yang ada di tenggorokanmu, perbendaraan yang ada di mulutmu adalah kata-kata yang memuliakan Tuhan. Kenapa banyak orang ketika mereka mengalami masalah, mereka langsung mengutuk. Mereka mengalami masalah, mereka langsung menggerutu, langsung mengomel, langsung mengeluh. Dan firman Tuhan katakan, ketika engkau menggerutu, mengeluh, itu seperti orang Israel, bagaimana mereka mati di padang gurun. Mungkin sekarang tidak berbicara mati secara nyata, tetapi rohani kita, saudara, secara spiritual bisa dry, saudara, bisa kering, akhirnya bisa padam, bisa mati, saudara. Dan Tuhan mengajar kepada kita hari ini memuji Tuhan pada segala waktu. Ini adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saya percaya in the all season we praise the Lord. Kita memuji Tuhan karena kita tahu puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ya, Anda sedang memuji Tuhan bukan dalam keadaan ketika Anda baik. Memuji Tuhan pada saat ketika Anda lagi mengalami masalah, Anda bilang, Tuhan, aku bersyukur atas segala sesuatu yang sedang terjadi dalam hidupku. Aku tahu Tuhan baik dalam segala hal. God is a good God. Ketika Anda mengatakan itu, saudara, itu setan takut, saudara, ketika mendengar Anda mengatakan kata-kata pengagungan dengan Tuhan. Saya diingatkan Tuhan barusan Mazmur 149. Hari ini saya percaya ada kebebasan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita melalui apa yang saya akan ajarkan secara profetik buat Anda pada malam ini. Karena ketika Anda mau mengalami kemenangan, Anda belajar daripada orang Israel. Dan hari ini Tuhan berkata, saya nak bagikan tentang ini. Saya tidak ada rencana untuk live sebenarnya, karena saya sangat sibuk sekali. Tetapi saya datang hari ini dan saya live, dan Anda melihat saya hari ini. Tuhan berkata, pujilah Tuhan, maka kemenangan akan terjadi dalam hidupmu. Pujilah Tuhan, maka dalam segala apapun yang sedang engkau alami, Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib. Karena ketika engkau memuji Tuhan, engkau sedang meminta Tuhan, engkau mendeklarasikan dengan Tuhan, dan engkau meminta Tuhan untuk mengirimkan malaikat-malaikatnya. Tahukah saudara, malaikat itu aktif, malaikat itu semakin bergerak ketika saudara memuji-muji Tuhan. Dan firman Tuhan, nyanyian kemenangan baik orang Israel mengatakan, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Bapak saudara, ketika orang itu senang memuji-muji Tuhan, itu mereka itu tiba-tiba keluar yang namanya nyanyian baru dari hatinya. Tidak akan pernah dapat dibatasi, saudara, karena itu keluar secara otomatis. Karena kecintaan kita dengan Tuhan, kita bisa keluar nyanyian baru. Saya percaya tahun-tahun ini akan banyak orang yang memiliki nyanyian-nyanyian baru, dan nyanyian-nyanyian itu akan membebaskan banyak orang melalui akan apa yang engkau ciptakan karena engkau mendengar daripada sorga. Ketika engkau terus memuji, wow, Tuhan itu sangat disenangkan sekali, saudara.
Setan paling tidak suka ketika engkau memuji Tuhan. Maka di dalam mobilmu, dalam sepeda motormu, dalam ketika apapun yang ada di sekitarmu, di rumahmu, di apartemenmu, dimanapun Anda berada, pastikan Anda memuji-muji Tuhan. Di iPhone kamu, di iPad kamu, di Android, dimanapun ada lagu-lagu yang diurapi Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Ketika engkau terus memuji Tuhan, tiba-tiba akan keluar lagu baru, saudara. Makanya firman Tuhan kata, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ini yang luar biasa, saudara. Saudara lihat judulnya, nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Ayat pertama sudah dikatakan haleluya. Anda tahu ketika Anda mengatakan haleluya, dan itu Anda katakan dengan sepenuh hati Anda, itu setan gemetar, saudara. Itu neraka gemetar, saudara. Tidak banyak orang bisa mengatakan kata haleluya, saudara. Tapi ketika mereka bisa mengatakan haleluya, itu Anda mengatakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu perkara yang ajaib. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, saudara. Dan bahkan bukan cuma nyanyi, saudara. Ketika itu keluar daripada hati, Anda bisa memuji-muji Dia, memuji-muji namanya dengan tari-tarian, menari buat Tuhan, saudara. Menari dengan rebana dan kecapi, saudara. Daud pernah diolok-olok oleh orang di sekitarnya, bahkan oleh istrinya, saudara, orang gila, saudara. Dikatakan dia itu orang gila karena menari-menari dengan telanjang di hadapan Tuhan, ya. Tapi istrinya tidak bisa melihat bahwa Daud itu sedang menari, meluapkan kecintaannya dengan Tuhan sedemikian rupa, sehingga seolah-olah di hadapan manusia dia itu menari kayak orang gila, saudara. Ya, menari kayak nggak tahu malu. Itu raja nggak tahu malu, kok pakaiannya itu kayak dia itu setengah telanjang, saudara. Ya, tapi dia memuji-muji Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia meninggikan nama Tuhan, saudara. Dia ekspresikan dengan cara yang sangat luar biasa. Dan Anda tahu, ketika dia meninggikan Tuhan dengan cara seperti itu, Tuhan disenangkan. Tapi orang yang melihat mencemooh dia, hari itu dikatakan bahwa istrinya Mikal, saudara, itu mandul, saudara. Tuhan tidak pernah suka ketika Anda memuji Tuhan. Ada orang yang menghakimi Anda, atau Anda menghakimi orang yang memuji Tuhan. Mungkin ketika Anda melihat orang memuji Tuhan, saudara, kelihatannya modelnya itu kayak aneh-aneh, ya. Kelihatannya modelnya itu kayaknya itu kalau Anda buka mata Anda memuji orang, memuji Tuhan, Anda cuma jadi penonton, Anda melihat, Anda akan pikir bahwa orang ini adalah orang stupid, orang gila, saudara, orang crazy, saudara. Tapi Tuhan suka karena keluar dari hati, ya. Dan ketika saya melihat ayat keempat ini dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepadanya, ia mahkotai orang yang rendah hati dan keselamatan. Kemudian Tuhan bicara pada saya gini, nah, ketika kamu memuji-muji aku, itu yang namanya jubah kerendahan hati, itu akan semakin nyata di dalam hidup kita, ya. Karena ketika kita memuji Tuhan itu, saudara, itu sudah tidak bisa dengan nalar dan pikiran kita. Kita memuji, menyembah Tuhan, kita meninggikan Dia, tidak ada yang peduli di sekitar kita. Kita ada yang memuji Tuhan, kita ada yang memuji Tuhan. Tapi beberapa orang hari-hari ini membatasi akan kuasa Tuhan. Ketika pujian penyembahan naik, ada orang yang menari-nari buat Tuhan, kemudian mereka melihat dan mengatakan orang itu aneh, ya. Padahal yang aneh adalah diri kita sendiri, saudara. Karena ketika kita dilawat oleh Tuhan, ekspresi kita, roh kita itu bersuka cita, saudara. Hari ini kalau Anda ingin didoakan, Anda mengalami masa di mana engkau kesesaan, Anda mengalami masa di mana engkau putus asa hari ini, Anda memiliki akan masalah, Anda memiliki persoalan, problema apapun hari ini, saya mau katakan saudara, kirimkan SMS di 085-8888-68700. Sekali lagi 085-8888-68700. Dan kami akan berdoa buat Anda. Bapak saudara, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tahukah saudara, kalau Anda mau menang, Anda harus nyanyi terlebih dahulu. Sekali lagi, kalau Anda mau menang terhadap persoalan Anda harus nyanyi. Ketika Anda nyanyi, saudara, itu Anda sedang mendeklarasikan, Anda sedang memuliakan Tuhan, Anda sedang bermazmur bagi Tuhan, Anda sedang mengatakan kepada sorga dan mengatakan kepada neraka, ini adalah milik Tuhan, ini adalah warisan Tuhan, aku adalah milik Tuhan, aku adalah warisan Tuhan.
Dan setan tidak akan pernah dapat mengganggu propertinya Tuhan, saudara. Ya. Nah, biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaannya, biarlah mereka bersorak-sorak di atas tempat tidur mereka, saudara. Melalui puji-pujian itu, saudara, akan membawa Anda. Ini kalau saya dengarkan firman ini udah berkali-kali, saudara. Tapi firman Tuhan itu rema itu selalu setiap hari itu baru, saudara. Urapan Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kita baca firman Tuhan itu pasti ada rema-rema yang baru, saudara. Ya, walaupun istilahnya hal yang sama kita ulang-ulang, kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3, kejadian 4, Mazmur, ya, kemudian Lukas, Yohanes, ya, Kisah Rasul, ada baca semuanya, tapi pasti ada rema, saudara. Ya, itu adalah satu pesan Tuhan secara pribadi buat kita, yang akan membebaskan kita, akan membuat kita menjadi orang yang mengerti bahwa ketika kita mengikuti akan Tuhan, ketika kita akan mengikuti rencananya, mengikuti kehendaknya, Tuhan akan bergerak dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Bapak saudara, saya melihat ini ada satu pemandangan yang aneh dalam ayat kelima. Biarlah mereka bersorak-sorai atas tempat tidur mereka. Saudara, imajinasikan hari ini ketika saudara dalam keadaan mengalami masalah. Imajinasikan ada bersorak-sorak di atas tempat tidur Anda saat ini. Orang kalau bisa bersorak-sorak di atas tempat tidur, saudara udah gak mikirin utang, saudara. Udah gak mikirin masalah, udah gak mikirin teror, udah gak mikirin ancaman, udah gak mikirin apapun, gak mikirin penyakit, saudara. Dia bersorak-sorak di tempat tidur, saudara. Kebanyakan orang di tempat tidur itu apa? Lemes, saudara. Sakit, saudara. Ya kan? Kalau mereka memakai tempat tidur mereka, biasanya selain untuk beristirahat, ya mereka rebahan terus karena mereka sakit. Tapi di sini dikatakan mereka bersorak-sorak di atas tempat tidur mereka. Tuhan mau hari ini Bapak Ibu Saudara bersorak-sorak di atas tempat tidur Anda. Anda tidak menyakiti diri Anda tidak mengasihi diri Anda. Hari ini ada kemuliaan Tuhan, urapan Tuhan yang luar biasa sedang mengalir. Ada urapan sukacita sedang mengalir. Kirimkan SMS di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Dan tim kami dan saya akan berdoa buat Anda. Kami akan membalas setiap SMS Anda. Pastikan Anda kirim SMS di 085 8888 68700. Dan Anda juga bisa mendapatkan akan pin BlackBerry kami di 21 Bravo Echo Charlie 6. Sudah bisa add di 21 Bravo Echo Charlie 6. Bapak saudara, saya ketika lihat ini firman ini, wow, saya tahu kunci kemenangan, saudara. Kunci kemenangan, saudara, itu dalam yang namanya nyanyian. Nanti saudara akan lihat ayat terakhir. Ini ngeri, saudara. Kalau saudara ingin didoakan sekali lagi, kirim SMS di 085 8888 68700. Sekali lagi, 085 8888 68700. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Coba malam ini saudara tidur, nyanyi dulu buat Tuhan. Setelah itu saudara bersorak-sorak di atas tempat tidur Anda. Itu setan takutnya luar biasa. Orang kalau mengalami masalah biasanya apa? Mimpinya mimpi-mimpi buruk. Makanya Tuhan sudah tahu, dikatakan biarlah mereka bersorak-sorak di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada di dalam kerongkongan mereka, saudara. Pujian pengagungan. Suatu saat saya ditunjukkan oleh Tuhan, kerongkongan kita ini bisa jadi senjata. Seperti kayak saudara itu tahu senjata saudara itu ada pelurunya. Itu kerongkongan itu senjatanya itu adalah puji-pujian kepada Tuhan dalam segala waktu. Mazmur 34 tadi, puji-pujian dengan Tuhan dalam segala waktu, saudara. Ya. Pujian pengagungan Tuhan ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Ya. Jadi orang yang mau menang itu adalah orang yang senantiasa memuji-muji Tuhan. Sekali lagi, orang yang ingin menang dalam setiap kehidupannya adalah orang yang memuji-muji Tuhan. Ketika Anda memuji-muji Tuhan, setan takut dan dia akan terkoyak setiap strateginya, saudara, yang melawan kau. Hari ini kalau ada ingin didoakan, kirimkan SMS di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Bapak saudara, ngeri kalau Anda ngerti kunci pujian. Sekali lagi,
Ngeri kalau Anda ngerti yang namanya kunci pujian. Anda ingat bagaimana ketika Rasul, ya, ketika Rasul-Rasul memuji-muji Tuhan, saudara. Ya, bagaimana ketika Paulus memuji Tuhan, saudara. Ya, bagaimana ketika Petrus memuji Tuhan, saudara. Ya, itu terjadi sebuah yang namanya kelepasan yang dahsyat, saudara. Saudara ingat Paulus ketika memuji Tuhan, tembok penjara, sendi penjara bergetar hebat. Rantai-rantai penjaranya Paulus itu lepas semuanya, saudara, gara-gara pujian. Petrus ketika memuji Tuhan, malaikat Tuhan datang. Hari ini, saudara, saya ketika on air di tempat ini, saya merasa ada orang-orang yang akan mengalami kelepasan dahsyat. Ketika engkau menangkap Rema pada malam ini, engkau mendengar live ini, engkau mendengar rekamannya, engkau mendengar di YouTube, dan engkau melihat saya, engkau bukan melihat saya, tapi engkau melihat Tuhan yang berbicara saat ini melalui akan hidup saya. Dan Tuhan katakan, puji Dia. Puji Dia. Ada di dalam kerongkonganmu, saudara. Ada di dalam mulutmu senjata untuk membungkam musuh. Senjata untuk membungkam musuh adalah praise, pujian kepada Tuhan. Anda kalau lihat selanjutnya dikatakan, pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan kepada bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang dikasihinya. Haleluya. Dalam setiap kehidupan saya, seringkali ketika saya berhadapan dengan satu masa di mana saya sudah tidak ada jalan, saya hanya praise Tuhan. Ketika saya praise, saya mengangkat tangan saya dan saya mengatakan, saya memuji Engkau dalam segala waktu. Saya tidak mau membiarkan pewahyuan itu tidak keluar daripada hati saya, saudara. Saya ketika menyampaikan pesan, seringkali diganti oleh Tuhan. Apa yang saya tulis diganti oleh Tuhan dan keluar hal-hal yang baru. Dan itu juga sangat memberkati saya, karena firman Tuhan katakan apa? Pedang bermata dua, saudara. Jadi saudara, ketika Anda punya pujian pengagungan dengan Tuhan ada di dalam kerongkongan Anda, itu akan menjadi seperti investasi. Jadi ketika engkau dalam keadaan masalah apapun, keluar mulutmu itu adalah pujian. Pak, saya memuji dulu, nunggu masalah baru memuji dulu. Salah. Ketika saudara gak ngalami masalah, bersyukur dengan Tuhan, memuji-puji Tuhan, itu jadi yang namanya tabungan. Tuhan tunjukkan pada saya seperti kayak deposito di kerongkongan kamu, saudara. Itu seperti kayak simpanan amunisi di kerongkongan kamu, saudara. Kerongkongan kita. Dan ketika kita memuji Tuhan, wow, itu yang namanya senjata untuk membuka musuh. Itu keluar dari mulut kita. Mulut kita bukan keluar lagi dengan kutukan, bukan keluar lagi dari makian. Kenapa orang senantiasa memaki? Kenapa orang senantiasa gampang sekali mengutuk, gampang sekali mengeluh? Karena pujiannya nggak cukup di kerongkongannya dia. Karena pujiannya dia, karena apa yang ada di pujian di mulutnya dia, di kerongkongannya dia, itu tidak, persediaannya itu tidak cukup, saudara. Akhirnya ketika keluar, saudara, keluarnya itu kata-kata yang refleks. Keluarnya itu kata-kata makian, kata-kata mengeluh, menggerutu, mengomel, mengutuk, mencaci. Tapi kalau Anda udah biasakan, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Itu Anda gak bisa lagi kata-kata aduh, Anda gak bisa lagi kata-kata mati, Anda gak bisa lagi kata-kata yang negatif. Anda cuma kepingin ngomong. Pada saat ketika Anda ngomong, tiba-tiba Anda haleluya. Beberapa orang mengatakan crazy pada engkau. Mereka akan mengatakan ketika Anda tiba-tiba tersandung, Anda tidak mengumpat seperti biasa, tapi karena haleluya, itu keluar dari ketika Anda memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda memuji Tuhan, itu dalam segala waktu. Dalam segala waktu, nyanyikan pujian buat Tuhan. Dia senang dipuji-puji, saudara. Dan lihat, saudara, akibat daripada
memuji Tuhan dikatakan, ya, itu kuasa-kuasa kegelapan itu dibelenggu, saudara, dengan rantai, ya. Ini bicara tentang untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, orang-orang mereka mulia dengan tali besi. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang penguasa di udara. Bicara tentang kuasa-kuasa kegelapan yang selama ini menindih engkau, yang membuat engkau nervous, yang membuat engkau khawatir, yang membuat engkau takut. Ketika engkau memuji Tuhan, itu semuanya akan terlepas. Rantai akan terlepas. Dan prophetic message pada malam ini adalah Tuhan mau melepaskan engkau dengan puji-pujian. Tuhan mau melepaskan engkau dengan puji-pujian. Ketika engkau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, muji terus sama Tuhan, itu luar biasa. Mazmur 150. Mazmur 150 kalau saudara baca, saudara, ini adalah kitab terakhir daripada penutup Mazmur, saudara. Mazmur 150. Ya, saudara baca, saudara, ya, kita deklarasikan sekaligus. Karena saya barusan melihat ketika kita membaca firman Tuhan ini dan mendeklarasikan, ya, akan terjadi kelepasan yang dahsyat, akan terjadi breakthrough yang dahsyat, terobosan yang dahsyat, akan terjadi kejutan-kejutan yang dahsyat. Amin. Firman Tuhan katakan, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara, saudara ulang-ulang lagi. Tadi Tuhan baru ngomong sama saya, Mazmur 150 ini, penutup ini, itu mau mengajar kepada kita dari Mazmur 1 sampai Mazmur 150. Kunci daripada Daud mengalami kemenangan adalah perkataan dia memuji Tuhan. Ketika dia mengatakan haleluya, haleluya, dia memuji, muji, itu keluar dari hati yang terdalam, saudara. Terjadi kemenangan, kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Kalau Anda ingin mengalami kemenangan, saudara, pujilah Dia, saudara. Pujilah Dia. Makanya di dalam Mazmur 150 penutupnya dikatakan, pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawala, dipuji terus, pujilah semua, biarlah sekalian bernafas memuji Tuhan. Bapak saudara, kalau Anda ingin didoakan hari ini, saudara, kirimkan SMS 085 8888686700. Sekali lagi 085 8888686700. Pak, saya sudah mengalami masalah yang sangat besar. Pujilah Dia, saudara. Saya mengalami kanker. Pujilah Dia, saudara. Ketika saudara memuji Tuhan, saudara tidak pernah tahu, firman Tuhan ya dan amin. Tiba-tiba ketika engkau tidak bisa melakukan apapun, atau ketika engkau terbelenggu, tiba-tiba rantaimu akan terlepas. Karena Tuhan yang beracara, saudara. Ketika saudara memuji Tuhan, saudara, itu artinya apa? Saudara meminta pelayanan malaikat. Yes, Lord. Ketika saudara memuji Tuhan, artinya saudara itu meminta pelayanan malaikat. Dan pelayanan malaikat Tuhan itu luar biasa, saudara. Saudara tidak perlu membela hidupmu. Ketika saudara memuji Tuhan, saudara, Tuhan itu berbelas kasihan. Dan Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengelilingi kita, untuk melindungi kita, untuk memproteksi kita, untuk memberikan kepada kita jawaban, untuk memberkati hidup kita. Amin. Bapak saudara, firman Tuhan saya sampaikan hari ini dengan cara sederhana sekali, dengan sangat sederhana sekali. Tapi saya mau katakan buat saudara hari ini, kalau Anda ingin didoakan, kirimkan SMS di 085 8888687700. Sekali lagi 085 8888687700, dan kami akan berdoa buat Anda. Saya tahu ada beberapa orang yang engkau sedang mengalami di kepalamu rasa sakit. Tadi Tuhan baru reveal. Ada beberapa orang yang engkau mengalami di dada kamu rasa sakit. Ada beberapa orang yang mengalami telingamu rasa sakit. Ada beberapa orang yang mengalami di pikiranmu sedang mengalami kekacauan. Pujilah Dia. Sekali lagi, pujilah Dia. Praise Him. Praise Him, saudara. Anda ingin mengalami kemenangan yang seperti Daud alami? Praise. Praise-nya jangan cuma jadi rutinitas. Praise-nya jadi lifestyle Anda, kebiasaan Anda, saudara. Dan saya percaya ini waktunya Tuhan akan melakukan perbuatannya yang ajaib. Amin. Bapak saudara,
tahun ini, ini yang Tuhan katakan pada saya. Kita ada dalam satu waktu di mana segala sesuatu yang selama ini sudah dicuri oleh musuh, itu akan dikembalikan kembali, saudara. Yang sudah tahunan yang lalu, saudara, akan dikembalikan. Karena Tuhan sedang membuka yang namanya gerbang sorga yang baru untuk hidup Anda. Ya, Pak, bagaimana saya mengambil kembali yang sudah dicuri oleh musuh? Praise Him. Puji Dia. Setelah itu katakan dengan Tuhan, Tuhan terima kasih. Keluargaku sudah dimenangkan bagi Yesus. Anak istriku sudah dimenangkan bagi Yesus. Orang tuaku sudah dimenangkan bagi Yesus. Praise Him dia. Jangan minta-minta, saudara. Jangan ngomong tentang masalahmu. Praise saja. Tuhan terima kasih kalau masalahku sudah selesai, Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan, tunggaanku sudah selesai, Tuhan. Tuhan terima kasih atas rumah yang sudah Kau berikan kepadaku. Tuhan terima kasih atas mobil yang sudah Kau berikan kepadaku. Tuhan terima kasih, Tuhan, bahwa suamiku sudah kembali dengan aku. Tuhan terima kasih, Tuhan, istriku sudah kembali dengan aku. Tuhan terima kasih, Tuhan, anakku sudah kembali dengan aku. Tuhan terima kasih, Tuhan, hartaku yang disita, Tuhan, sudah dikembalikan, Tuhan. Katakan kebalikannya dan praise Him. Anda akan lihat Tuhan akan bergerak dengan cara ajaib. Karena Tuhan bilang, tahun ini adalah tahun di mana sangat mudah sekali untuk Tuhan akan memberikan kepada Anda yang namanya breakthrough, saudara. Karena ini masa di mana Tuhan mau bawa kita. Anda tahu, tahun 5776, saudara, Ayin Faf, saudara, itu berbicara tentang apa? Tentang Great Jubilee, saudara. Artinya Yobel besar, saudara. Anda sedang berada dalam masa Yobel besar, saudara. Dan tanggal 3 Oktober, saudara, kita akan masuk ke dalam yang namanya tahun 5777. Nah, saya nggak bicara tentang itu, tapi saya sudah mulai disingkapkan oleh Tuhan. Tapi Anda tahu angka 7 artinya apa, angka 5 artinya apa? 5 anugerah, 7 perfect, saudara. Anda bisa bayangkan nggak kalau itu digabungkan, saudara? Itu akan terjadi triple kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Sampai orang di sekitar akan melihat, ini orang kok tiba-tiba bisa diangkat Tuhan sedemikian sangat luar biasa, padahal mulainya terpuruk. Makanya saudara, hari-hari ini siapkan dirimu untuk masuk ke dalam musimnya Tuhan yang baru. Saya percaya Tuhan sedang membawa satu breakthrough financial secara supranatural dalam hidup setiap kita. Praise Him, saudara. Praise Him. Berapa kali, Pak? Seterusnya dalam segala waktu. Dia suka ketika Anda praise Dia. Dia suka ketika Anda memuji-muji Dia dalam segala waktu. Ada firman Tuhan di dalam kitab Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19, kita buka bersama-sama, Bapak Saudara. Saya barusan diingatkan oleh Tuhan, Filipi 4 ayat yang ke-19. Ya, kita baca bersama-sama supaya Anda tahu. Dan firman Tuhan ini ketika Anda baca, itu akan jadi rema dalam hidup. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Amin. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Kalau firman Anda jadikan pujian, saudara, dengan kata-kata Anda sendiri, wow, itu powerful, saudara. Anda mengambil firman dan Anda membuat dalam mazmur, menyenandungkan, memasmurkan di hadapan Tuhan. Anda mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Itu jadi, saudara.
Saudara, itu peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Jadi cara Anda menghadapi yang namanya kuasa-kuasa gelap itu awalnya harus menggunakan yang namanya matematikanya Tuhan. Harus menggunakan sistemnya Tuhan. Harus menggunakan caranya Tuhan. Kalau Anda menggunakan cara sendiri, Anda tidak akan pernah bisa breakthrough. Mungkin belum terjadi satu terobosan, tetapi hatimu sudah penuh dengan pujian, pengagungan dengan Tuhan. Ketika saudara sudah penuh pujian dan pengagungan dengan Tuhan, wow, tinggal Tuhan membalikkan keadaan. Tuhan kirim malaikat bisa bekerja dan bisa membalikkan keadaan, dan Anda akan terheran-heran apa yang Tuhan akan lakukan. Mazmur 126. Yes, Lord. Mazmur ini adalah salah satu ayat favorit buat saya. Ketika saya dalam keadaan kesukaran besar, Mazmur ini muncul di kepala saya, Mazmur ini muncul di mata saya, dan saya selalu ingat ini, dan saya bagikan buat Anda. Firman Tuhan judulnya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Pengharapan di tengah penderitaan. Jadi ada pengharapan bagi Anda malam ini. Kalau Anda butuh didoakan, kirimkan SMS di 085 8888687700. Sekali 085 8888687700. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang apa, saudara? Bermimpi. Jadi ketika Tuhan memulihkan keadaan saudara saya nanti, keadaan kita seperti baru bangun dari mimpi, saudara. Seperti orang yang bermimpi. Bermimpi, saudara. Mimpi. Pernah nggak mimpi sesuatu yang baik, tapi tiba-tiba mimpi. Tapi ini bukan, saudara. Sebagai bermimpi artinya mimpi, pikiran mimpi, tapi ternyata nyata. Itu pemulihan Tuhan. Malam ini saya merasakan Tuhan sedang bagi-bagi berkat besar buat hidup saudara saya. Makanya saya disuruh sama Tuhan live untuk membagikan kunci kemenangan Anda di tahun ini adalah praise. Kunci kemenangan Anda di tahun ini adalah pujian. Pujian itu ada di kerongkongan Anda, di tenggorokan Anda, saudara. Dan jadikan tenggorokan Anda itu jadi depositonya bersyukur dengan Tuhan. Jadi simpanan, persediaan. Jadi ketika saudara mengalami masalah apapun, itu keluar pujian. Akhirnya di sekeliling tubuh Anda itu dikelilingi nada-nada sorga. Ini saya baru lihat nih barusan. Saya ketika menyampaikan firman Tuhan seperti ini, saudara, saya exciting. Ini firman Tuhan pedang bermata dua. Tiba-tiba mata saya juga lagi melihat. Dan ternyata ketika kita memuji-puji Tuhan, itu seperti ada nada-nada sorga yang ada di sekeliling Anda. Itu mengelilingi Anda. Dan ketika nada-nada sorga itu mengelilingi Anda, saudara, itu tidak bisa nembus Anda. Karena apa? Karena Anda penuh dengan pujian dengan Tuhan. Anda penuh dengan pujian dengan Tuhan. Anda perlu punya rekaman hari ini yang bisa Anda bagikan kepada teman-teman Anda, keluarga Anda, saudara Anda. Dan Tuhan akan membebaskan mereka dengan luar biasa. Anda selama ini akan mendengar program Kingdom and Well setiap Sabtu jam 10 sampai 11 malam. Kalau Anda bisa mengajak teman Anda 2-3 orang aja, Anda jadi berkat yang besar. Tuhan akan mereward Anda, saudara. Kalau Anda diberkati melalui program ini dan Anda men-share kepada orang, ada program ini, dan mereka mendengarkan, mereka diberkati. Bukan mereka hanya mendengar, Anda tidak berkhotbah, Anda hanya memberikan link. Dan puji Tuhan, atas kemajuan teknologi hari ini, ya, kita bisa siaran ini bisa didengarkan melalui YouTube secara live, ya. Ada banyak orang yang melihat secara internet, ya, melalui radio juga bisa, ya. Dan saya amazing dengan apa yang Tuhan akan kerjakan di tahun-tahun ini. Tapi kuncinya adalah praise dengan Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita, lihat dan, penuh dengan tertawa. Nah, yes Lord, ini dia Tuhan ngomong. Kalau dikatakan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai, artinya menurut Anda,
Sebelum pemulihan terjadi, yang dilakukan oleh orang itu apa supaya mereka dapat pertolongan Tuhan atau mereka ingat Tuhan? Ya praise dengan Tuhan, memuji Tuhan, mengingatkan Tuhan, ingat senantiasa kebaikan Tuhan. Makanya persis seperti apa yang saya katakan tadi, jadi persediaan di kerongkongan dan di mulutmu, penuh dengan tertawa, saudara. Karena sebelumnya udah penuh dengan pujian. Dalam keadaan masalah apapun, penuh dengan pujian dan penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Ngeri nggak, saudara? Ini setan takut kalau saya buka kunci ini buat saya, saudara, malam ini. Dan saya percaya hari ini akan banyak orang yang mengalami terobosan-terobosan besar. Dan saya berdoa, masuk tahun Ibrani 5777, Anda akan mengalami kemenangan dengan gemilang. Anda akan bersaksi dan mengatakan, yes, saya mendapatkan rumah, yes, saya mendapatkan mobil, yes, saya mendapatkan pemulihan keluarga saya, yes, saya mendapatkan ini. Anda akan bersaksi ketika Anda menangkap yang namanya kuasa pujian. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Bapak saudara, ada banyak orang, mereka itu gini, Anda itu tidak punya masalah ya Pak ya? Kok Anda itu selalu tersenyum terus tertawa? Ketika melihat wajah Anda, rasanya itu kayak rasanya senang karena seperti tidak ada sesuatu. Kenapa saudara? Karena kami belajar senantiasa dalam segala sesuatu praise dengan Tuhan. Jadi ketika kita ketemu dengan orang, walaupun kita mengalami masalah, itu persediaan kita tuh meluap di terongkongan kita, saudara. Persediaan pujian dengan Tuhan, saudara. Ini luar biasa, saudara. Tuhan akan melakukan ini malam ini buat saudara. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Kalau mau orang di sekitarmu mengatakan Tuhan melakukan perkara besar pada orang ini, praise malam ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang bersuka cita memuji Tuhan enggak? Memuji Tuhan, saudara. Jadi ini kuncinya, saudara. Anda hari ini mendengar satu firman yang akan membebaskan hidupmu untuk selama-lamanya, karena engkau tahu kuncinya adalah praise. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Kalau Anda ingin didoakan dan Anda berkata, saya mau mengalami perkara besar dengan Tuhan, kirimkan SMS di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Bapak Ibu Saudara, Anda catat firman ini menjadi rema dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Anda akan melihat ketika Anda melakukan apa yang Tuhan sampaikan malam ini, Anda akan melihat terobosan demi terobosan akan mulai terjadi dalam bisnismu, dalam pelayananmu, dalam keluargamu, dalam kehidupanmu. Hidupmu walaupun kau mengalami masalah akan mulai penuh dengan pujian, karena ada kerongkonganmu penuh dengan persediaan yang namanya pujian kepada Tuhan. Dan akhirnya nada-nada itu akan semakin mengelilingi Anda. Nada-nada itu, saya melihat barusan saudara, itu seperti ada nada-nada sorga. Itu mengelilingi orang-orang yang suka memuji-muji Tuhan. Jadi orang yang memuji-muji Tuhan, makanya kenapa selalu sama diberkati saudara. Karena nada-nada sorga itu akan menarik yang namanya berkat-berkat Tuhan. Itu akan turun kepada orang-orang yang positif, kepada orang-orang yang senantiasa suka untuk bersuka cita, suka untuk memuji-muji Tuhan. Amin. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah negep. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan apa saudara? Bersorak-sorai. Pujian lagi gak? Pujian. Anda bisa sorak-sorak dengan Tuhan karena Anda melihat perkara besar itu. Pujian lagi gak? Pujian. Artinya gini loh saudara, waktu awal dan akhir sebelum Anda mengalami breakthrough, Anda memuji Tuhan. Pada saat ketika akhir Anda melihat perkara besar, Anda memuji Tuhan. Artinya kemenangan Anda itu genap karena Anda terus senantiasa memuji-muji Tuhan. Anda berada dalam cycle of abundance, saudara. Anda berada dalam cycle dari kelimpahan Tuhan karena Anda memuji-muji Tuhan. Amin. Cycle of abundance. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan itu buat Anda. Tetapi kunci yang saat ini saya buka, saudara, ada pujian, saudara. Pujian. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang, ada kata lagi, sorak-sorai lagi saudara, sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak saudara, ketika Anda mengalami masalah sebesar apapun, jangan anggap masalah Anda besar. Lihat Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, saudara. Tuhan kita sanggup memberikan pertolongan, pembebasan buat kita, saudara. Hari ini kalau Anda ingin doakan, ada SMS-SMS yang sudah mulai dikirimkan. Dan saya berdoa buat Anda hari ini yang mengirimkan SMS. Anda komitmen dengan Tuhan dan bilang, saya mau memuji Tuhan. Saya mau praise dengan Tuhan. Saya mau hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Saudara kirimkan SMS di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Anda lihat ayat yang ke-5, katakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Saudara, ketika saya berada di dalam satu masalah yang sangat besar, dan hari itu saya ingin bunuh diri, saudara, saya ingin mengakhiri hidup saya diajar oleh Tuhan kunci ini. Saya praise dengan Tuhan. Ketika saya setelah praise dengan Tuhan, saya dibukakan oleh Tuhan Mazmur 126. Dia mengajar saya, setelah saya praise, saya menabur, saudara. Saya menabur benih, karena saya membutuhkan yang namanya breakthrough. Saudara tahu nggak firman Tuhan katakan akar kejahatan ialah cinta uang. Bukan uangnya, tapi cintanya, saudara. Ketika Anda praise dengan Tuhan, Anda akan bersorak-sorai. Anda akan, walaupun masih ada masalah, Anda akan berkata, yes Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat itu, kalau Anda peka, Tuhan akan mulai ngomong sama Anda, nak, tabur benih. Ketika ketika masalah, saya membutuhkan keuangan, saudara. Saya membutuhkan, manusia nggak usah munafik, semua membutuhkan uang, saudara. Karena itulah alat pembayaran yang sah. Tuhan mau memberkati saudara saya hari-hari ini itu dengan apa? Dengan yang namanya hal yang akan Anda pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan ke seluruh bumi. Hal yang Anda akan pakai untuk memberkati banyak orang. Dan kalau Anda tidak punya keuangan yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana Anda bisa membangun panti asuhan? Bagaimana Anda bisa membangun yang namanya gereja? Bagaimana Anda bisa melakukan pekerjaan Tuhan, misionaris, mengirim misionaris ke seluruh dunia? Tuhan bilang sama saya saat itu, praise aku. Dan dalam keadaan kamu susah, tabur benih. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan tempatnya di mana? Tempat di mana saya sering mendengarkan akan firman Tuhan saat itu. Saya tabur ke Benihin, saya tabur ke Morris Serulo, saya tabur ke satu gereja di Indonesia, saya tabur di gereja di mana saya berada, saya tabur di ministry, saya tabur apapun yang Tuhan mau. Saya tabur kadang-kadang orang perorangan yang Tuhan suruh. Saya lakukan semuanya. Dan ketika Tuhan memulihkan saya hari ini, Dia mengatakan pada saya, itu hasil daripada apa yang kau lakukan di Mazmur 126 ayat 1-5. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi ketika saudara dalam keadaan masalah, saudara jangan pernah lupa dalam yang namanya memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang Tuhan ajar kepada saya. Program Kingdom and Well ini sudah 4 tahun. Dan ini bukan dengan air mata. Ini bukan dengan hanya hal yang biasa, tapi dengan air mata. Hasil pewahyuan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya bagikan buat Anda. Dan Anda tidak perlu mengalami semuanya. Saya bagikan Anda menjadi rahasia-rahasia di mana Tuhan selama 17 tahun membawa saya. Sekalipun saya di padang gurun, Tuhan tetap memberkati saya. Ketika saya berada di dalam masa kecukupan, Tuhan memberkati saya. Ketika saya dalam masa kelimpahan, Tuhan terus memberkati saya. Tapi awalnya adalah Mazmur 126. Dimulai daripada ketika saya praise dengan Tuhan. Ketika saya praise dengan Tuhan, ketika saya memuji Tuhan, setelah itu saya mendengar. Ketika kita memuji Tuhan, itu hati nurani kita bersih, saudara. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Waktu kita mendengar suara Tuhan, Tuhan mengatakan pada kita, nak, nabur. Saya nabur, saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini benih. Tuhan ini mungkin gak ada artinya di hadapanmu.
Tapi ini benih Tuhan, dan aku mau nurut dengan Engkau. Saya tabur dalam nama Yesus. Anda tahu nggak, hukum tabur tuai itu benar-benar sangat nyata, saudara. Anda dalam kerajaan surga itu ketika Anda menabur benih, itu akan jadi, saudara. Makanya firman Tuhan katakan gini, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi kuncinya adalah pertama ada praise, setelah itu kunci dengan Anda menabur dalam ketaatan dengan Tuhan. Bapak saudara, firman sudah saya sampaikan hari ini. Anda mendengarkan akan firman pada malam ini. Dan jika Anda ingin didoakan, kirimkan SMS di 085 888868 700. Sekali lagi 085 888868 700. Dan mungkin Anda digerakkan oleh Tuhan untuk Anda menabur benih. Dan Anda tahu program Kingdom and Well memberkati begitu banyak orang. Dan inilah tanah yang subur untuk saudara menabur benih. Saudara tabur dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati Anda. Dengan angka profetik yang Tuhan taruh dalam hati Anda. Entah 5, entah 7, entah 9, 8, atau apapun. Lakukan dengan Tuhan. Program ini saudara, Tuhan sudah berkati luar biasa. Tapi ketika Anda menabur dalam program yang diurapi oleh Tuhan, itu artinya Anda sedang menabur, Anda sekoneksi dengan sorga. Anda sedang setuju untuk satu terobosan dalam hidupmu. Ketika firman disampaikan oleh Benny Hinn, ketika firman disampaikan oleh Maurice Cerullo, ketika firman disampaikan oleh John Avancini, itu adalah pengajar-pengajar yang sangat memberkati buat saya. Saya belajar pada mereka sangat banyak sekali. Itu saya tabur, saudara. Saya tabur benih, saya bilang, saya mau ambil pengurapan mereka. Saya mau ngambil kuasa pengajaran mereka. Saya mau ngambil. Saya mau belajar pada itu. Dan saya menabur benih, saudara. Dalam keadaan ketika saya masalah, saya menabur benih. Dalam keadaan ketika saya dalam keadaan tidak masalah pun, saya menabur benih. Dan itu luar biasa, saudara. Benih yang Anda tabur itu tidak akan pernah sia-sia. Makanya Anda menabur itu jangan dalam satu keranjang, saudara. Saya diajarkan Tuhan pada tahun ini menabur di banyak keranjang. Di pelayanan yang berbeda-beda. Di gereja yang berbeda-beda. Di tempat yang berbeda-beda. Saya menabur apa yang Tuhan mau. Dan hari ini saya menuai apa yang Tuhan berikan kepada saya. Di tempat di mana saya tabur. Saya tabur di tempat mana akan jadi. Ibarat kayak gini. Saudara menabur yang namanya biji jeruk. Saudara gak mungkin keluarnya pohon mangga, saudara. Pasti juga pohon jeruk. Nah, kalau Anda menginginkan yang namanya pohon salak, saudara. Saudara menabur juga biji salak, saudara. Menanam benih biji salak. Saya diajarkan oleh Tuhan itu. Dan itu yang membuat saya mengalami hari-hari ini. Pemeliharaan Tuhan yang amazing, yang luar biasa, yang supranatural. Doakan saya, saudara. Dan beberapa waktu ini saya akan ketemu dengan beberapa orang-orang yang menjadi kunci bagi orang pemerintahan dan bagi bagi dunia, ya. Doakan, karena saya akan menyampaikan akan pesan Tuhan secara profetik. Biarkan apa yang saya sampaikan itu persis seperti yang Tuhan mau, ya. Karena saya percaya one word from God can change your life forever, ya. Saya tidak mau ngomong siapa, tetapi tolong didoakan dari sekarang, Bapak Saudara, ya. Saya dalam waktu-waktu dekat ini saya akan pergi ke Singapura, saya akan pergi ke Hong Kong, saya akan pergi ke Macau, ya. Tolong doakan. Dan saya percaya Tuhan akan bergerak dengan cara yang luar biasa dan ajaib, Bapak Saudara. Firman Tuhan sudah saya sampaikan hari ini. Kalau Anda ingin didoakan, kirimkan SMS di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Dan kalau Anda ingin menabur benih, Anda berkata, "Yes, Pak, saya ingin menabur apa yang Tuhan taruh." Saudara kirimkan SMS juga untuk satu konfirmasi untuk rekening di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Ketika Anda menabur menurut arahan Tuhan, breakthrough terjadi dengan luar biasa. Saya pernah cerita pada Anda bagaimana saya ketika mengalami ada orang yang ingin mencelakakan saya saat itu. Dan saya ada di Taiwan saat itu, Bapak Saudara. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya tahu ada satu rekayasa yang mau dilakukan. Dan hari itu saya menabur benih, Saudara. Saya duduk di paling belakang karena saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saya nggak tahu gimana hamba Tuhan itu berkata pada hamba Tuhan ini berkata di hadapan ratusan orang, ya, di mimbar. Dia mengatakan, ada seseorang di sini yang engkau sedang direkayasa untuk satu kejahatan, dan Tuhan akan menyelamatkan engkau. Tuhan akan meluputkan engkau. Tuhan akan melepaskan engkau daripada jaring saat ini. Dan saya melihat
Tuhan akan melakukan perkara yang besar pada engkau. Tiba-tiba saya itu kepingin lompat, saudara. Jadi saya dari belakang, saya nggak tahu gimana kayak orang kalau ngeliat itu, kalau di video itu saya bisa ngelompati orang-orang yang duduk-duduk yang ada di lantai itu semua, saudara. Dan tidak ada kena kepala mereka atau apapun. Saya ngelompat, saya kasih yang namanya taburan saya. Dan saat itu saya kasih taburan saya itu hampir all semuanya, saudara. Pada saat di luar negeri saya kasih, saudara. Pada saat kasih, saya bukan kasih hamba Tuhannya, saya kasih untuk menabur satu pewahyuan di mana yang disampaikan buat saya. Dan saya mengatakan seperti Mazmur 126 dikatakan, saya menabur benih pewahyuan, perkataan, nubuatan yang disampaikan buat saya. Dan saya meteraikan, dan itu tidak dapat dicuri oleh musuh. Dan tiba-tiba saya, ketika saya taruh, saya sampai di tangan hamba Tuhan itu, saya terlempar, saudara, dilawat oleh Tuhan. Ketika saya kemudian saya bangkit, saya merasakan ada suatu pembelaan Tuhan yang luar biasa, ada kebangkitan yang Tuhan yang baru dalam hidup saya merasakan. Dan akhirnya saya mendengar beberapa waktu kemudian memang ada rencana yang jahat oleh orang jahat, saudara, ya, tetapi dibatalkan oleh Tuhan dengan luar biasa sekali. Khususnya ya sekitar tanggal-tanggal itu, saudara, ketika saya taat dengan Tuhan, saya menabur benih, saudara. Bapak saudara, it's amazing dengan Tuhan. It's wonderful dengan Tuhan. Seberapa Anda mencintai Tuhan. Anda hari ini sudah dapat kuncinya. Nyanyian kemenangan orang Israel ada nyanyian kemenangan saudara saya hari ini. Praise. Mazmur 34 katakan, Anda memuji-muji Tuhan dalam segala waktu. Praise. Keluar yang namanya puji-pujian, nada-nada sorga di sekitarmu. Anda akan jadi persediaan daripada pujian-pujian kepada Tuhan. Dan ketika Anda mengalami masalah, Anda mengalami apapun, Anda tidak menggerutu, keluarnya praise. Yang kedua, kunci dengan yang namanya engkau berani menabur benih, saudara. Jadi setiap kau mengalami masalah, setelah engkau praise, kau menabur benih dengan Tuhan. Entah itu kau kasih pada panti asuhan, kemanapun, apapun yang Tuhan mau, tabur benih. Tapi katakan, Tuhan ini benih, dan saya mau tabur dalam nama Yesus. Dan ini akan jadi pohon di musim yang Tuhan tentukan. Dan akan berbuah dengan lebat. Apa yang kau katakan, itu akan jadi, saudara. Malam ini, pesan Tuhan sudah saya sampaikan. Dan saya percaya Anda diberkati. Kalau Anda ingin masih didoakan, atau Anda ingin taat dengan Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, saudara bisa kirimkan SMS yang sama di 085 8888 68700. Sekali 085 8888 68700. Dan jika Anda diberkati melalui program ini, sharingkan pada teman-teman Anda. Ada link-link yang dikirimkan pada Anda, kirimkan. Cukup untuk 1 minggu untuk Anda membawa minim 2 jiwa-jiwa yang mereka mendengarkan akan program ini. Dan saya percaya kalau Anda ingin melihat Facebook kami, ya, ada Facebook saya di Joel End Times Warrior, ya, pakai S, pakai Sierra, Joel End Times Warrior. Dan di Twitter saya Abraham Joel Ivan, ya, Twitter saya Abraham Joel Ivan. Anda bisa meng-add pin BlackBerry kami di 21 Bravo Echo Charlie 6. Sekali lagi 21 Bravo Echo Charlie 6. Ya. Bapak saudara, saya sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Saya akan berdoa buat Anda pada malam ini. Kami bersyukur, terima kasih atas malam ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu, dan kami percaya Tuhan Kau beracara. Hamba berdoa untuk setiap pendengar radio dimanapun Anda berada saat ini. Taruh tanganmu saat ini. Anda melihat saya melalui radio, biarkan itu jadi point kontak. Taruh tangan Anda pada radio Anda. Anda melihat YouTube, taruh tangan Anda pada layar kaca Anda. Anda mendengarkan radio, Anda mendengarkan rekaman, ya, Anda taruh kepada tape Anda atau kepada CD Anda. Saya akan berdoa buat Anda sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas hari ini, atas malam ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus saat ini. Hamba-Mu hanya taat dengan Engkau, Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau yang melakukan pekerjaan besar buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidup mereka akan berubah untuk selama-lamanya. Dan mereka tidak akan pernah sama lagi, Tuhan. Hamba berdoa, minta benih pujian ada di kerongkongan mereka. Dan hamba berdoa untuk orang-orang yang mereka mau taat dengan Tuhan. Mereka menabur benih, lipat gandakan bukan hanya 30, 60, tapi 100 kali lipat pada masa ini, masa akan datang.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas malam ini. Kami berikan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur kemuliaan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, sampai jumpa di program minggu depan. Ada firman Tuhan yang saya percaya yang luar biasa Tuhan sampaikan di minggu depan. Ya, pastikan ajak teman-teman dan keluarga Anda untuk mendengarkan program Kingdom and Well setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. God bless you, Tuhan memberkati, dan keep pray for us. Ya, bye-bye.